Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendadak turun tangan menanggapi kasus Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani. Ya, dalam kesempatan ini, Hotman Paris memberikan beberapa sudut pandangnya terkait peluang Fadel Bajideh jadi tersangka atas laporan polisi Nikita Mirzani di kasus dugaan perburuan anak di bawah umur dan Untuk mengetahui sudut pandang Hotman Paris yang sangat kritis, maka inilah 5 pandangan Hotman Paris terkait peluang Fadel jadi tersangka atas laporan polisi Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Pengacara Hotman Paris beropini bahwa kasus Fadel Bajideh akan segera naik ke penyidikan. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut ia ungkapkan lantaran beberapa waktu lalu Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa kasus Fadel Bajideh akan segera dilakukan gelar perkara. Lantas, hal apa yang membuat Hotman Paris yakin bahwa kasus Fadel Bajideh akan segera naik ke penyidikan? Adakah indikasi serius yang membuat hal tersebut akan benar-benar terjadi? Ya kita nggak tahu hasil gelar perkara, kita nggak tahu. Tapi kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Kalau feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan itu. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa, opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu besar. Ya, jadi pakailah pengacara yang tidak dihujat oleh orang. Itu saran saya. Ya, karena apapun yang diucapkan orang nggak percaya lagi. Dalam memilih pengacara, pakailah pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Karena itu akan memperberat kasusmu. Pakai pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Ya, pakai kayak gue walaupun jago dansa tapi dicintain ibu-ibu gitu loh. Iya, jadi untuk naik dari penyelidikan menjadi penyidikan itu harus ada tahapan gelar perkara. Gelar perkara itu memang adalah kewajiban oleh penyidik. Gelar perkara insya Allah dilakukan minggu depan. Saya tidak tahu harinya, tapi karena hasil visum lengkapnya baru dikasih hari Jumat ini, jadi kemungkinan besar gelar perkara dilakukan minggu depan. Tidak hanya meyakini bahwa kasus Fadel Bajideh akan segera naik ke penyidikan, Hotman Paris juga ternyata meyakini bahwa Fadel Bajideh nantinya akan masuk penjara. Ya, hal tersebut ia ungkapkan tampaknya setelah ia melihat bukti-bukti yang diserahkan Nikita Mirzani ke pihak penyidik sudah cukup lengkap untuk dapat menjerat Fadel Bajideh masuk ke dalam tahanan. Di sisi lain, tidak hanya Hotman Paris yang beropini demikian. Nikita Mirzani juga tampak sangat yakin bahwa Fadel Bajideh akan masuk penjara. Ya, hal tersebut diungkapkan melalui sosial media pribadinya beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa opini Hotman Paris dan seperti apa keyakinan Nikita Mirzani? Saya yakin, Hotman yakin, dalam waktu dekat bakal ada penahanan terhadap si laki yang diduga sebagai pelaku. Saya yakin. Jadi kita akan melihat dalam waktu dekat diduga bakal ada cowok yang akan ditahan. Minggu depan kelar dia. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu yang banyak cikungunyahnya itu, ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu.
karena minggu depan hidupmu akan berubah. Melihat kasus Fadel Bajideh belum menemui titik terang dan justru malah semakin blunder, Hotman Paris beropini bahwa Fadel Bajideh harus mengganti pengacara. Seperti diketahui, saat ini Fadel Bajideh didampingi oleh Rasman Arif Nasution untuk memberikannya perlindungan hukum atas laporan Nikita Mirzani. Menurut Hotman Paris, kuasa hukum yang digandeng oleh Fadel Bajideh justru membuat kasus menjadi melebar. Lantaran di tengah menangani kasus Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution malah sibuk membuat laporan-laporan di luar kasus yang ditangani. Lantas seperti apa opini kritis Hotman Paris? Halo, kau yang sudah di ujung tanduk kemungkinan akan ditahan. Segera lakukan istilah pengacara itu mengurangi resiko, minimize risk, minimize damages. Yang paling cepat kau lakukan adalah ganti segera pengacara kamu, ganti pengacara kamu. Jangan pakai pengacara yang merusak, malah memperburuk kasusmu. Kau akan menyesal pada saat kau nanti dimasukkan ke penjara yang tanpa kasur, yang Anda tahu menu makanannya, dan mungkin ada kutu, ya, ada kutu, ada lipas, ya. Itu sekarang kau boleh ketawa, masuk TV seolah-olah orang terkenal, tapi kau telah membuat bom waktu. Makanya pakai pengacara yang bisa merayu public opinion, yang dicintai, minimum yang netral lah. Nggak usah seperti Hotman lah yang jutaan fans seluruh Indonesia, minimum yang netral. Tapi jangan pakai pengacara yang reputasinya sudah lebih buruk dari sudah terlalu bau gitu loh, ya, sudah terlalu bau. Ya, sudah dicamah oleh semua orang. Bahkan apabila keadaan seperti itu, penyidik biasanya malah senang. Kalau nanti kau ditahan, penyidik akan didukung oleh publik. Hore, mampus kau oknum pengacara. Itu akan kata publik akan begitu. Jadi, do something sekarang, minimize resiko, ganti cepat pengacara kamu. Oke? Walaupun gratis, ganti karena masih banyak pengacara gratis. Hotman Paris beropini bahwa Nikita Mirzani harus fokus terhadap pembuktian hubungan anak di bawah umur yang diduga dilakukan Fadel Bajideh terhadap Laura, anak Nikita Mirzani. Jika ingin menjebloskan Fadel Bajideh ke penjara, Nikita Mirzani harus dapat membuktikan bahwa dugaan tersebut benar-benar dilakukan oleh Fadel Bajideh. Namun, di sisi lain, Rasman Arif Nasution menyatakan agar pihak luar tidak terus menyudutkan kliennya, lantaran menurutnya tudingan tersebut belum tentu benar terbukti. Lantas, seperti apa pandangan Hotman Paris? Dan seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution? Harusnya Nikita itu fokus ke arah apakah ada hubungan dengan anak di bawah umur. Karena itu ancaman hukumannya tinggi. Ya. Ngerti nggak? Itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan 4 tahun. Di bawah umur 15 tahun. Dari awal saya udah bilang melalui medsos itu, fokus ke sana. Itu saya nggak tahu apakah gampang dibuktikan atau tidak. Saya kira nggak begitu susah kan. Itu fokus ke sana. Walaupun mau sama mau, karena sudah pernah datang ke Kopi Joni begitu. Ada cewek datang ke saya umur 14, pas jam 11 siang pas saya mau pulang dia nangis-nangis, ternyata dia udah di 17 kali sama kakak pembimbing pramuka. Waktu di pertama pura-pura dikasih tangannya begini sehingga seolah-olah mau sama mau. Setiap mau diperkosa, awas akan gua viralkan ini video. Dan kebetulan bapak si korban itu anak kapal, pulang sekali 6 bulan, ibunya juga kerja serabutan.
Waktu itu polisi sempat nggak mau, karena dibilang mau sama mau. Saya bilang masukin anak di bawah umur, karena 9 tahun. Intinya, visum kan tidak langsung menyebutkan siapa pelaku. Visum tidak menunjuk siapa pelaku. Makanya harus ada pembuktian, terutama hubungan intim itu loh. Ada nggak di bawah umur? Itu masuk udah kena. Itu kena 9 tahun loh ancamannya. 15 tahun. Kalau aborsi cuma 4 tahun, itu harusnya difokus ke sana. Kalau itu kena udah dapat langsung. Nah, sebetulnya ada itu visum atau enggak ya itu bisa dijerat ya Bang. Kalau kalian belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur ya mau ada visum atau tidak ada visum ya harusnya si monyet Fadel itu emang dipenjara. Kita membuat laporan 2. Itu kan hanya memperkuat aja. Mereka terjebak dari laporan kita. Ya udah, makanya dia pusing sendiri sana kemari. Uring cari bukti gak ada, lu bisa tangkis ini masalah. Nggak bisa. Ya. Saya sudah siapkan secara matang. Jangan paksakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh klien kami. Kita mau tanya, melakukan apa ini? Kok nggak jelas ya kata-kata NM sekarang? Bilang aja, menghamili. Ada video yang lalu, yang sekarang maksud saya. Nggak ada. Kok nggak seberani dulu gitu. Baru dia bilang lagi, saya nanti akan saya bakar rumahnya. Akan saya rubuhkan rumahnya, Mas. Kira-kira begitu. Nah, dulu dia bilang kalau apa nanti datang saya akan tendang. Seperti nendang ini, tutorial. Ditutorialkan itu kursi, pukulan. Terus ini juga katanya akan rubuhkan rumah. Tidak satu pun kata-kata dia yang ditepati. Jadi nggak usah bullshit lah, nggak usah banyak ngomong gitu. Katanya saya mau dipermalukan. Ya kapan kau permalukan saya? Bro, datanglah. Permalukan saya, nggak aku sikat kau. Hotman Paris beropini bahwa jika Fadel Bajideh benar-benar terbukti melakukan tindakan yang dilaporkan Nikita Mirzani, Fadel Bajideh dapat terjerat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terlepas dari hal tersebut, Rasman Arif Nasution sempat menyatakan bahwa jika kliennya Fadel Bajideh dijadikan tersangka, maka pihaknya akan melakukan perlawanan penuh atas itu semua. Lantas seperti apa opini Hotman Paris dan seperti apa pernyataan tegas Rasman Arif Nasution? Ingat, hubungan intim dengan anak di bawah umur, ancaman hukumnya maksimum 15 tahun. Aborsi cuma 4 tahun. Maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Nah, jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kencang banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya langsung progresnya kencang, ini saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka main. Kami akan datang karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri sudah saya beritahu, bisa KPAI, bisa LPAI, bisa Kementerian PPA, bisa Subdit Perlindungan Anak dan Perempuan DKI Jakarta atau Jakarta Selatan.